Kita lihat historisnya, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 ini biasanya memang sedikit lebih lambat dibanding kuartal kedua. Terutama wisatawan Nusantara, kita menggunakan mobile positioning data. Jadi posisi HP kita ini yang bisa merepresentasikan UN di tingkat regional. Nah, kalau di Amerika Latin dan Mercosur itu Brazil, Pak. Dan kalau di Asia Pasifik itu Indonesia. Hanya untuk 2 bulan kita harus menerjunkan lebih dari 180.000 orang penjajah. Hari-hari ini berita ekonomi sangat diwarnai dengan berita tentang laju pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Kita semua tahu BPS merilis angka pertumbuhan kuartal ketiga 5,04% year on year pada kuartal ketiga 2025. Nah, untuk membahas lebih detail tentang laju pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan nanti bagaimana prospek ekonomi Indonesia di kuartal keempat, podcast kali ini The Fundamentals menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Selamat datang Bu di podcast The Fundamental. Terima kasih sudah diundang. Ibu Amalia ini meskipun panjang namanya ya, tapi panggilan akrabnya pendek. Bu Winnie. Jadi saya akan manggil Ibu dengan Bu Winnie ya Bu. Iya boleh Mas Sirom. Bu Winnie, kuartal ketiga kita cukup baik ya Bu, 5,04% gitu. Iya. Bagaimana Ibu menjelaskan angka ini kalau kita melihat perjalanan laju pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan di Q3 ini? Iya, jadi kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga 2025 ini kita bisa bandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan 3 2024 dan triwulan 3 2023. Di mana angka triwulan 3 2025 ini lebih baik dibandingkan dengan triwulan 3 sebelum-sebelumnya. Selain itu juga yang perlu menjadi catatan kita memang kalau kita lihat historisnya, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 ini biasanya memang sedikit lebih lambat dibanding kuartal kedua. Tahun sebelum juga seperti itu Bu ya? Iya, jadi kalau kita lihat di triwulan 3 2024 itu kan triwulan 3 4,95% tumbuhnya. Yeah. Tapi triwulan 2 2024 tumbuhnya 5,05%. Ini mirip dengan yang memang kita alami di triwulan 3 2025 ini. Kita tumbuh 5,04%, triwulan 2 5,12. Iya. Gitu. Jadi memang itu adalah kita sebut dengan siklus ekonomi atau kalau dalam istilah textbooknya adalah business cycle dari suatu perekonomian. Di mana ada musim dia memang triwulan tertentu yang aktivitas ekonominya cukup padat, begitu cukup banyak seperti triwulan 2 2025 karena memang ada momen Idul Fitri di situ, liburan panjang hari kedua Idul Fitri tanggal 1 April dilanjutkan oleh liburan panjang pasca Idul Fitri kan ada cuti bersama waktu itu. Ada Idul Adha di situ, ada Waisak dan ada beberapa hari libur dan juga cuti bersama. Nah, ini memang triwulan 2 itu memang penuh dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Iya. Yang akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang 5,12% Bu ya. Betul. Kuartal ketiga sedikit menurun 5,04 tapi ya masih di atas 5% gitu. Ya. Bu kalau kita melambat lihat, sebenarnya. melambat sedikit. Ya, sedikit melambat. Kalau kita lihat faktornya kan kalau saya lihat memang konsumsi rumah tangga tumbuh. Tapi kalau kita bicara lajunya di bawah laju pertumbuhan ekonomi ya. Iya, beberapa triwulan memang sudah seperti itu ya. Tapi kinerja ekspor luar biasa bagus, investasi juga mulai gitu. Nah kira-kira Bu kalau kita lihat data seperti itu Bu, konsumsi rumah tangga kira-kira di kuartal keempat seperti apa ya Bu ya? Nah, nanti itu kuartal 4 kami akan merekam setelah triwulan 4 berakhir. Tugas BPS ini kan
mengukur dan mencatat. Ya, Bu. Kami kan tidak boleh memproyeksikan. Tidak boleh memproyeksi, betul, Iya, Bu. nanti yang Ya. memproyeksikan biar ekonom saja. Tapi kalau kita lihat ya, ini Bu ya, kalau kita lihat kayaknya sih kuartal keempat, kalau tadi Ibu ngomong business cycle, tahun-tahun sebelumnya kemungkinan lebih baik Bu ya dibanding kuartal ketiga. Karena ada beberapa faktor fundamental yang biasanya mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan 4. Ini saya bicara historis ke belakang ya. Ya, Bu. Bukan bicara proyeksi ke Ya, depan kalau historis nih. boleh. Kalau proyeksi Iya. boleh. Ya, Bu. Di triwulan 4 biasanya memang tumbuh lebih kencang dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya karena beberapa faktor fundamental adalah liburan akhir tahun. Nah, itu wisatawan Nusantara dan mancanegara biasanya juga meningkatkan mobilitas atau aktivitas traveling itu di akhir tahun. Ya. Apalagi kalau memang ada libur panjang di akhir tahun. Yang kedua adalah memang belanja pemerintah biasanya digenjot di akhir tahun. Dan juga ada beberapa aktivitas lain yang biasanya memang munculnya itu atau intensitasnya ada di akhir tahun. Itu secara historis seperti itu. Itu mungkin yang kita bisa lihat. Kemudian untuk konsumsi rumah tangga tadi, memang dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu di bawah 5%. Nah, ini padahal sebenarnya konsumsi rumah tangga itu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia sekitar 54% sesungguhnya. Besar sekali. Iya, sekitar 50. Sekarang mungkin di triwulan 3 sekitar 53,15, tapi rata-rata bisa 54%. Nah, jadi tentunya ini komponen terbesar dari kue ekonomi di sisi pengeluaran. Namun juga kelihatannya kalau ini bisa didorong tumbuh lebih cepat, ya artinya ada akselerasi di konsumsi rumah tangga. Ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Kemarin di triwulan 3 2025 pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu 4,89%. Ya. Kalau kita bandingkan dengan waktu Idul Adha Lebaran di triwulan 2 itu konsumsi rumah tangga memang 4,97 Pak, lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan yang. Tapi ada momen itu gitu ya kan. Ya kemungkinan spending. Kalau kita melihat data historical, kemudian kita proyeksi ke depan, mestinya di kuartal keempat akan lebih baik dibanding kuartal ketiga mestinya, Bu ya. Yang penting kalau konsumen masyarakat confidence belanja. Belanja itu sebenarnya bisa memacu perputaran uang dalam perekonomian dan juga menciptakan lapangan kerja. Jadi jangan lupa Pak Masyirum juga harus belanja Pak. Jadi jangan ditabung semua duitnya gitu. Perlu juga kita belanjakan gitu. Bu, kalau kita bicara tren ya, anak-anak muda kita itu kan sekarang juga suka traveling. Kemudian juga belanja juga mungkin sekarang tidak lagi langsung ke tempat tapi online gitu. Ada pengaruhnya nggak Bu ke perekonomian kita kalau berdasarkan data? Kalau data kita kan merekam data itu yang kita kumpulkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu ada sekitar 1058 indikator, Pak. 1058. Iya, untuk hanya menghitung PDB, Pak. Dan itu juga kami lakukan, perhitungan PDB itu tidak hanya di tingkat nasional, tapi kita lakukan secara serempak tingkat provinsi bahkan kabupaten kota. Nah, bayangkan Pak, itu kami untuk menghitung PDB itu serempak se-Indonesia. Mulai dari tingkatan yang kabupaten kota, provinsi, nasional, kemudian nasional menghitung lagi, dibalikan lagi supaya konsisten. Jadi BPS itu kan harus memastikan data yang kita hasilkan adalah data yang akurat, kemudian juga konsisten, koheren. Nah, ini yang kita lakukan Pak. Jadi waktu kita rilis di triwulan, misalkan kemarin tanggal 5 November ya, jadi kita rilis kan nggak hanya angka pertumbuhan ekonomi nasional, tapi ada provinsi. Nanti sebulan setelah itu kita akan merilis angka pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten kota. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mas Masyirom tadi mengenai apa rekaman data
yang dilakukan oleh BPS. Kan kita harus merekam semua aktivitas ekonomi, baik yang offline maupun yang online. Ya. Kami juga punya data catatan tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau transaksi e-commerce. Kita lihat memang transaksi e-commerce-nya terus meningkat, Pak. E-commerce meningkat. Karena ternyata kalau kita perhatikan, terutama generasi muda ya, termasuk saya dan Pak Mas Ilham juga kan, bahwa lebih senang belanja online sebenarnya dibandingkan dengan belanja offline. Kalau tidak terpaksa kita belanja offline, maka kita akan lebih memilih belanja online. Apalagi kalau kita sudah tahu barangnya. Kalau kita sudah tahu barangnya ini, mereknya ini, pasti kita akan lebih memilih belanja online karena lebih mudah. Kadang juga gratis ongkir gitu ya Pak. Nggak perlu jalan, nggak perlu cari parkir. Itu sebenarnya practicability itu yang dikejar oleh para generasi muda saat melakukan spending. Sehingga spending offline yang dilakukan oleh masyarakat kita mayoritas adalah terkait dengan lifestyle atau pemenuhan kepuasan melalui lifestyle seperti restoran, kafe gitu. Kemudian nanti nonton gitu ya Pak. Kemudian juga hangout berbarengan di nongkrong-nongkrong di kafe. Itu yang kemudian dilakukan oleh masyarakat kita atau bahkan berkunjung ke destinasi pariwisata. Kita weekend misalkan jalan ke puncak atau ke tempat-tempat yang di sekitar kita. Bahkan kalau ada long weekend mungkin pergi ke provinsi lain, ke destinasi yang kita inginkan. Jadi kelihatannya lifestyle itu mempengaruhi cara masyarakat berbelanja dan untuk apa mereka melakukan spending. Nah, dari data konsumsi masyarakat yang kita rekam dalam PDB sisi pengeluaran, itu yang paling tinggi pertumbuhannya. Kalau kita bedah lagi konsumsi masyarakat kan tumbuh tadi 4,89%. Nah, kita bedah lagi, yang paling tinggi tumbuhnya adalah di subkomponen transportasi, komunikasi, serta restoran dan hotel. Itu terkonfirmasi dari data PDB. Jadi yang kita lihat fakta di lapangan, memang begitulah keadaan yang kami rekam dengan data. Ada perubahan pola berarti Bu ya, konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat. Sekarang lebih suka jalan-jalan, makan di restoran seperti itu Bu ya? Ya, jadi kalau Mas Ilham ke mall nih, mall mana aja Pak? Plaza Senayan, Kota Kasablanka, Grand Indonesia, Pondok Indah, ya. Yang ramai pasti PIM 3 ya Pak. Karena restoran semua, kafe isinya ya. Atau di PIM 1 dan PIM 2 yang rame juga biasanya sisi restoran dan kafe. Belanja mungkin seperlunya pasti. Yang memang dibutuhkan untuk belanja saat itu, kalau memang biasanya mereka bisa belanja online, pasti lebih akan menggunakan belanja melalui platform online. Benar sih Bu, kalau yang hanya jualan sekarang udah mulai agak sepi, tapi mall yang lifestyle tambah rame, nyari parkiran susah tuh kalau kita weekend ke sana. Berarti memang ada perubahan di situ Bu ya? Iya, jadi saya perhatikan tingkat kepuasan masyarakat itu kan sudah bergeser. Preferensi orang untuk konsumsi bergeser lebih kepada lifestyle. Kepuasan itu adalah di lifestyle sekarang. Misalnya gini, kalau kita sudah pernah berkunjung ke restoran yang viral, yang misalkan ada kafe viral atau restoran viral, dan kita sudah pernah berkunjung ke situ, ada kepuasan tertentu. Ya Pak, jadi tetapi kepuasannya mungkin kalau kita sudah beli baju mungkin sekarang orang-orang ya nggak perlu tiap hari, tidak perlu seminggu sekali, belum tentu juga sebulan sekali, gitu. Tapi kalau kebutuhan kita hangout ke restoran, kafe, mungkin minimal at least seminggu sekali, gitu ya Pak. Nah, jadi itu juga terekam di dalam data kami, di mana konsumsi rumah tangga yang tumbuh cepat di atas 6% Pak. Tidak hanya di triwulan 2 tapi di triwulan 3 juga berlanjut. Ternyata di komponen transportasi yang terkait dengan mobilitas, komunikasi terkait dengan HP dan data segala macamnya, dan juga restoran. Bu, kalau yang itu terkait dengan wisata Bu, yang transportasi ya? Iya, jadi
kita juga ada statistik pariwisata, Pak. Jadi kita rilis setiap bulan. Setiap tanggal 1 kita rilis beberapa indikator ekonomi, termasuk salah satunya adalah statistik pariwisata. Nah itu kita merekam dengan big data, Pak, Mas Ridom. Jadi kita merekam statistik pariwisata itu mobilitas orang berjalan, terutama wisatawan Nusantara, kita menggunakan mobile positioning data. Jadi posisi HP kita ini. Terekam loh, ini terekam loh ini posisi HP kita ini. Tapi yang jelas kita tidak tahu itu namanya siapa karena di hide ya. Nama, kemudian identitas pribadi pasti tidak kami ambil. Jadi yang jelas nomor ini berjalan ke misalnya nomornya Mas Sirom jalan ke Denpasar, balik lagi ke Jakarta, itu kita hitung sebagai satu perjalanan. Ya, berarti kemudian kalau nanti tiap hari misalnya rumahnya Mas Sirom itu di Bekasi ya atau Tangerang Selatan ya. Ketahuan kalau dia tiap hari Tangerang Selatan ke Jakarta. Tangerang Selatan Jakarta, berarti itu komuter dan tidak kita hitung. Ya, itu luar provinsi Bu ya? Kalau kita luar provinsi kan ya? Enggak juga. Kalau misalnya kita misalnya Mas Sirom rumahnya di Jakarta Selatan, terus kantornya di Jakarta Pusat, kan? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Itu tidak kita hitung juga. Komuter nggak hitung. Tapi kalau sekali saya ke Jakarta Timur dihitung ya berarti ya? Iya, dan tergantung berapa lama Mas Sirom di sana. Karena ada metodologi yang harus kita patuhi untuk menentukan apakah orang itu melakukan perjalanan wisata atau tidak. Kalau dia hanya 2 jam nggak masuk. Tapi kalau lebih dari 6 jam wisata. Itu wisata. Oh, tuh. Jadi BPS itu selalu bekerja dengan metodologi, Pak. Dan kita di setiap tahapan proses bisnis statistik ini pasti ada quality gate, quality assurance. Dan di situ memang dipastikan bahwa statistik yang kita hasilkan adalah mematuhi kaidah-kaidah metodologi yang sudah terstandar dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Tidak mudah. Tadi indikator PDB-nya sudah 1058. Terus tadi pengambilan sampel kalau kita wisata juga detail sekali. Setiap handphonenya teman-teman semua itu bisa ketahuan gitu perjalanannya dan dihitung wisata atau tidak ketahuan juga. Data pribadi dilindungi. Data pribadinya dilindungi. Itu yang akhirnya kita sering terima SMS itu Bu ya? Saya sering terima SMS di BPS. Pak. Jadi kalau Bapak habis melakukan perjalanan gitu kan, kedeteksi ya Pak. Nah itu kemudian dikirimi SMS untuk mengisi berikutnya. Jadi misalnya keterangan berikutnya, misalnya berapa lama gitu ya Pak, dan kemudian berapa spending yang dilakukan. Ini sebenarnya untuk memperkaya statistik yang kita hasilkan. Jadi kalau saya boleh sekalian promosi Pak, boleh kan? Kalau Bapak Ibu menerima SMS dari BPS, tolong untuk diisi. Kalau semakin banyak yang berpartisipasi dalam survei, data semakin bagus. Survei BPS, data akan semakin berkualitas, akan semakin akurat, gitu Pak. Jadi kami sebenarnya semakin senang kalau banyak yang berpartisipasi. Hanya kadang-kadang kalau terima SMS suka banyak yang masih belum mengisi Pak. Benar Bu. Jadi mulai bulan depan Mas Sirom boleh ngisi dong gitu kan. Bu, kalau yang saya tahu juga BPS itu ada standar internasionalnya Bu ya. Ada. Bahkan BPS kita ini termasuk salah satu yang baik rankingnya kalau saya tahu ya Bu ya. Iya. Jadi Pak, kita ada ranking peringkat global. Kalau di Asia Tenggara kita udah ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Gitu. Terus kemudian BPS juga dipercaya sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia Pacific Region. Asia Pacific Region iya, kita Pak, ini ya? Kita. Jadi UN itu tidak sembarang menempatkan lokasi UN Regional Hub.
Karena ini menjadikan kantor atau representasi yang bisa merepresentasikan UN di tingkat regional. Nah, kalau di Amerika Latin dan Mercosur itu Brazil, Pak. Dan kalau di Asia Pasifik itu Indonesia. Jadi ini suatu kebanggaan menurut saya dan kepercayaan. Tidak hanya kebanggaan sekaligus kepercayaan yang diberikan oleh UN. Tidak sembarang UN itu memilih UN Regional Hub. Dan bahkan beberapa waktu lalu juga saya ketemu dengan UNRC dan seluruh UN body yang berkantor di Indonesia. Ada suatu pertemuan saya diundang. Mereka memberikan apresiasi luar biasa atas kerja BPS yang selama ini, Pak. Mereka begitu mengatakan bahwa BPS sudah bekerja dengan prudent, bekerja dengan luar biasa. Yang mereka juga akui bahwa BPS merupakan salah satu lembaga statistik resmi negara yang dipercaya. Tapi kalau standar itu ada, Bu, ya? Dari ada, statistik BPS Indonesia, BPS Malaysia itu ada, Pak, terutama untuk statistik-statistik yang memang dikeluarkan standarnya secara internasional. Pasti kemudian BPS-BPS di seluruh dunia atau yang disebut dengan National Statistic Office. Jadi kalau BPS itu di dalam istilah internasionalnya National Statistic Office. Nah, National Statistic Office ini pasti mengacu kepada standar internasional yang ditetapkan oleh ada UN, ada yang World Bank, ada yang IMF, tergantung jenis statistiknya apa. Gitu. Dan setiap tahun, Pak, itu ada pertemuan tahunan rutin di UN untuk seluruh kepala National Statistic Office di dunia, termasuk BPS. Kita selalu hadir. Bu, tahun depan saya dengar ada hajatan besar nih, Bu, BPS, Bu. Iya. Diceritakan, Bu. Sensus ekonomi. Sensus ekonomi 2026. Itu harus didukung, harus didukung semua orang itu, Pak. Jadi gini, Pak. BPS itu punya mandat melakukan sensus dan 3 yang wajib dilakukan sensus yang wajib dilakukan oleh BPS, yaitu sensus penduduk. Pasti tahu loh, semua orang pasti tahu sensus penduduk. Itu kami lakukan di setiap tahun yang berakhiran 0. 2020, 2010, 2030 ya. Jadi sensus itu kami lakukan 10 tahun sekali karena memang berat sekali dan biayanya juga cukup besar. Setiap tahun yang berakhiran 0 kita melakukan sensus penduduk. Dan setiap tahun yang berakhiran 3 kita melakukan sensus pertanian. Jadi kalau 2013, 2023, nanti kemudian ke depan 2033 itu sensus pertanian, Pak. Jadi yang terakhir kita lakukan kemarin itu 2 tahun yang lalu sensus pertanian. Nah, tahun depan adalah sensus ekonomi yang paling penting, juga sangat penting, dan juga yang tersulit kalau tidak kolaborasi dengan para stakeholder. Jadi sensus ekonomi itu, Pak, kita mencacah seluruh aktivitas usaha di Indonesia, baik yang mikro, kecil, menengah, besar, bahkan yang sangat besar, baik yang online maupun offline. Tidak mudah mengidentifikasi itu, tetapi saya yakin kalau ini didukung oleh seluruh komponen masyarakat, oleh media, pelaku usaha, dan masyarakat memaknai betapa pentingnya hasil sensus ekonomi ini supaya kita sama-sama bisa memetakan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya. Saya yakin ini akan menjadi pencapaian kita semua, Pak. Pencapaian negara ini, bukan pencapaian BPS, tapi pencapaian kita semua. Ibu tadi bilang tersulit, Bu. Sensus ini dibanding sensus penduduk, sensus pertanian. Betul. Sama ini paling sulit. Belum, karena ada kecenderungan responden tidak mau mengisi kuesioner. Ada kecenderungan mereka memberikan informasi yang mungkin di bawah dari yang sesungguhnya. Gak mau ungkap. Tetapi yang jelas, Pak, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa walaupun nanti dunia usaha atau pelaku bisnis, pelaku usaha di data, ini tidak ada kaitannya dengan pajak yang jelas. Ini karena kami akan lindungi ini, data pribadinya akan kami lindungi.
Tetapi yang paling penting buat negara ini adalah dengan hasil sensus ekonomi yang akurat, nanti bisa betul-betul pemerintah melihat bagaimana peta dari ekonomi Indonesia yang terkini. Sehingga nanti program-program pemerintah, kemudian ataupun intervensi, bahkan insentif yang bisa diberikan lebih tepat sasaran. Ya. Jadi kolaborasi inilah yang ingin saya terus bangun, partisipasi seluruh masyarakat. Kalau nanti teman-teman BPS turun ke lapangan dan mendatangi masyarakat, mohon jangan ditolak, tapi diterimalah dengan baik dan berikanlah informasi yang sebenar-benarnya. Itu akan melibatkan berapa? Nanti IDX channel kalau didatengin jangan ditolak ya Pak. Siap Bu. Itu berapa banyak terlibat Bu, yang surveyornya maupun masyarakat respondennya? Jadi kita itu untuk melakukan sensus ekonomi yang nanti 2 bulan lamanya Pak, tahun depan itu 2 bulan, tapi persiapannya udah dari tahun kemarin. Hanya untuk 2 bulan kita harus menerjunkan lebih dari 180.000 orang pencacah Pak. 180.000 pencacah ya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk menjadi petugas pencacah, kami sedang buka lowongan juga Pak. Oh iya. Iya. Tuh kalau mau ada yang petugas pencacah untuk sensus ekonomi 2026 ya. Mahasiswa gitu ya Pak. Kami harapkan juga mahasiswa terutama yang memang ingin mengetahui lebih dalam tentang statistik, ini merupakan ajang yang bagus untuk kemudian selain mendapatkan pengalaman untuk melakukan sensus, juga jadi bisa mengerti bagaimana flow ataupun proses bisnis dari kegiatan sensus. Dan juga digaji Pak. Ya. Bu, kalau respondennya berapa banyak? Respondennya itu adalah jumlah pelaku usaha di Indonesia saat ini mungkin puluhan juta lah Pak, sekitar 60-an mungkin. Semua itu Bu ya? Itu semua, tapi kan inilah pentingnya sensus ekonomi Pak. Nanti dengan sensus ekonomi ini kita akan tahu berapa sebenarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia, baik yang online maupun offline. Belum ada data yang bisa memotret yang presisi Pak. Itu. Jadi tentunya sensus ekonomi ini adalah milik kita semua Pak. Bukan milik BPS, tapi milik masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia berpartisipasi dengan aktif dan waktu didatangi tidak menolak, ini akan menjadi kontribusi masyarakat yang luar biasa kepada negara. Kalau dibandingkan dengan sensus ekonomi di 2016, sama atau ada bedanya metodologi dan lain sebagainya? Kita lebih pasti ada improvement Pak, dan ada adopsi teknologi yang kita lakukan. Kita juga menggunakan teknologi AI pada saat menentukan kode KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kita juga sudah lebih menggunakan digital questionnaire. Ada yang pakai web base, ada yang pakai smartphone. Jadi nanti sebagian besar sudah mayoritas dari pencacah kita itu akan datang dengan smartphone Pak. Nanti questionnaire-nya langsung ada secara digital. Ada juga yang kalau memang mereka harus, misalkan Bapak Mas Sirom pengusaha ya Pak, oh saya kan harus rapat dulu internal misalnya gitu ya. Kalau artinya kami bisa berikan web based questionnaire juga yang nanti bisa diisi langsung oleh para pelaku usaha itu. Mungkin platformnya yang lebih banyak Bu ya dibanding sensus-sensus. Channelnya lebih banyak jenis questionnaire-nya. Mestinya multimoda. Logikanya bisa lebih tepat juga. Iya, karena kalau kita lewat questionnaire digital, itu kan nanti ada rule of validation ya Pak. Misalnya kolom ini belum terisi, nggak bisa loncat ke kolom berikutnya gitu ya Pak. Jadi itu ada proses fitur itu yang itu bisa salah satu bentuk sebagai quality gate Pak, atau quality assurance. Persiapannya sejauh mana Bu? Kan bentar lagi ya. Iya, ini kami persiapannya sudah luar biasa. Kami sudah melakukan gladi bersih
Saat ini kami lagi fine tuning lagi kuesionernya. Kami juga kolaborasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, Kementerian Investasi untuk kita mendapatkan dukungan dari mereka. Juga untuk bagaimana kolaborasi untuk mensukseskan sensus ekonomi. Harus terus digaungkan sih Bu, karena Iya. ini hajatan besar sebetulnya. Boleh dibantu dong Pak sama media juga. Siap, Pak, itu selalu kita bantu Bu. Iya Pak. Bu, kalau di fundamental ini Bu, ada gimmicknya Bu. Apa Saya itu tanya Pak? Gimmicknya. pendek aja, nanti Ibu jawab juga ya. Apa itu? Bercanda-bercanda aja sih Bu. Iya Pak. Nggak serius-serius amat. Apa itu? Ibu, saya namanya this or that ya Bu ya. Ibu kalau investasi pilih saham atau properti? Ini pertanyaan sulit Pak. Atau dua-duanya nggak apa-apa. Properti Pak. Masih properti Bu ya? Iya. Mungkin saya masih konvensional ya Pak. Iya. Rapat pagi atau rapat sore? Pagi Pak. Morning person Ibu? Iya. Tiap hari bangunnya pagi banget Ibu ya? Kemarin Ibu balas WA saya jam 3 pagi loh. Iya, jam 3 Pak. jam berapa? Saya nggak sadar. Mohon maaf kalau mengganggu ya Pak tidurnya. Saya memang morning person Bu ya. Iya. Kenapa Bu lebih seneng rapat pagi daripada rapat sore? Ya kalau pagi biasanya kan lebih seger ya Pak. Tapi kalau memang harus rapat sore atau malam juga kita jalanin biasanya. Iya. Ibu seneng rapat singkat atau rapat yang lama? Rapat singkat sih. Singkat ya. Iya. Kalau bisa selesai. Tapi yang jelas tujuan rapatnya adalah harus tercapai, objektif atau tujuan rapat itu harus tercapai, itu sebenarnya. Kalau bisa kita lakukan lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau belum selesai, harus kita tuntaskan. Nonton YouTube atau TV? YouTube Pak. Sering Bu? Iya. TV udah jarang ya? Jarang Pak. Konten apa Bu kalau di YouTube? Konten apa yang di berita? Oh, berita gitu dari ya. YouTube juga ya? Iya Pak. Jadi kalau IDX mau menjamah pemirsa yang lebih banyak, harus channel Kembangkan. YouTube dikembangkan. Iya. kita juga fokus itu Bu. Iya, Di kita kembangkan YouTube, Instagram, TikTok sudah gede-gede juga Bu. Bagus tuh Pak, iya. YouTube Karena kita udah lebih dari 1 juta. kayak anak saya juga kan nggak pernah nonton TV Pak, tapi Kak, sosial media kan? ya sosial media, YouTube semua. Sosial medianya bahkan mungkin beda dengan kita Bu. Apa tuh Mereka Pak? mungkin lebih banyak TikTok, kalau kita masih banyak Instagram gitu kan. Iya, Bu. iya mungkin iya. Bu, kalau suatu saat nanti pensiun, Ibu pilih di desa atau di kota? Di kota Pak. Saya kenapa ya? Dari sekian banyak narasumber yang saya undang Bu, memang lebih senang di kota loh. Kalau Fasilitas Pak. Kalau saya tuh lebih senang kayaknya di desa gitu Bu, tinggal Bu. Kalau saya mikir fasilitas hidup Pak ada di kota. Persis sama. Iya. Hampir semuanya Bu yang itu. Transportasi, Kesehatan, kesehatan, iya benar, terutama kalau udah pensiun kan pasti ya butuh fasilitas kesehatan Pak. Ya jangan sampai sakit sih Pak. Cuma ya itu salah satu pertimbangannya. Ibu kan asli Bogor kan? Numpang lahir aja Pak. Tapi di Jakarta terus. Tapi di Bandung, Di Bandung saya besar. kuliahnya kan di Ya. Bandung. Saya besar di Bandung Pak. Kerja di Jakarta. Jadi kalau pensiun tetap milih di Jakarta daripada di Bandung ya Bu? Iya, either or aja. Maksudnya antara dua itu. Tapi kalau Jogja, Salatiga itu bukan berarti ya? Lebih senang di sini ya? Iya Pak. Sama kan dengan narasumber yang lain ya? Iya Bu. Iya, banyak kan memang bahkan yang teman-teman dari daerah juga ketika udah di sini lebih banyak pilihnya pasti di kota gitu. Iya. Tapi ada juga sih Pak teman saya yang udah lama di Jakarta, lama di sana, begitu pensiun memang memilih di daerah. Pulang kampung. Pulang gitu kampung karena memang dia memang asalnya dari situ. Ibu kalau ngambil keputusan intuisi atau logika? Logika Pak. Orang data. Iya kan? Orang data ya, berarti Iya. wah data banget nih. Sehari-hari kerjanya data ya pasti itu Bu ya. Iya Pak. Karena bisa dengan logika kita akan terhindar dari emosi Pak. Supaya nggak terpengaruh oleh subjektivitas. Dalam mengambil keputusan sehari-hari Bu. Betul Pak. Superman atau super team? Seperti
Senang yang kolaboratif. Iya, kita tidak mungkin menjadi hebat kalau sendirian, Pak. Pasti harus ada tim yang hebat, dan super tim yang hebat itulah yang bisa kita dorong. Sepeda atau lari? Sepeda. Oh, suka sepedaan, Bu? Iya, Pak. Sepeda yang jauh gitu atau yang Enggak, untuk ini aja, Pak, untuk sightseeing atau untuk refreshing. seminggu sekali pasti? Belum tentu juga. Belum tentu ya. Sibuk. Kalau pagi nggak jalan kaki gitu, Bu? Kalau jalan kaki olahraga pasti adalah seminggu 3 kali ya, Pak. Pasti ya, Bu ya. Olahraga yang sedang tren, Bu, nggak? Padel gitu? Enggak, belum, Pak. Belum ya? Coba lah, Bu, asik lah, Bu. Boleh kapan-kapan. Badminton, saya kemarin badminton nggak bisa ikut, Bu. Kenapa? Yang kemarin. Iya, kenapa nggak ikut, Pak? Iya, Bu, nanti kita adain lagi badminton. Ya, atau malah kita adakan pedal ya. Satu kata tentang ekonomi Indonesia. Membaik, Pak. Membaik. Iya. Ke depan, Bu. BPS, mohon maaf. Iya, Bu. Bu, pesan untuk generasi muda Indonesia, Bu. Mari kita bicara dengan data, Pak. Supaya kita tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar adanya. Jadi untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan akurat, gunakan data yang tepat. Ada satu lagi, Bu, yang saya penasaran ini, Bu. Apa itu, Pak? Ibu kan S1-nya sarjana teknik kimia ya. Kenapa tertarik ambil ekonomi, Bu? Wah, itu ceritanya panjang ini. Iya. Jadi kan karena memang waktu itu saya kerja di Bappenas, Pak. Jadi memang yang dibutuhkan ada ilmu ekonomi. Sehingga saya mengambil S3 di bidang ekonomi, Pak. Gitu. Dan ternyata dengan belajar ekonomi kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dibandingkan yang saya pelajari sebelumnya. Ya, saya bersyukur itu diberikan kesempatan untuk belajar ekonomi di University of Melbourne. Yang saya heran kok teman-teman ITB banyak, Bu, ya yang jadi ekonom ini ya. Ya, Pak Menkyu. Iya. Itu kan ITB, Ibu. Terus Iya. Siapa lagi ya? Ekonom sebelumnya Pak Rizal Ramli ya. Pak Rizal Ramli. Raden Pardede. Raden Pardede juga ITB. Iya. Itu satu jurusan sama saya juga. Teknik kimia. Iya. Oh, Pak Raden Pardede ya. Iya. Emang saya nggak tahu ya, ITB Institut yang di BI Bandung juga banyak kok, Pak. Yang orang yang teknik jadi ekonom kan belajarnya. Ya. BI, OJK, di bank, ya Pak. Bu, kalau boleh tahu filosofi hidup Ibu itu apa? Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh aja, Pak. Itu aja. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Yang terakhir, Ibu, definisi sukses menurut Ibu? Bermanfaat untuk negara dan masyarakat. Persis Pak Purbaya ini. Karena pernah pergi sama kita, Bu. Oh ya. Sama-sama alumni ITB juga. Oh gitu ya, Pak ya. Baik, Bu, tak terasa ya obrolan dengan Bu Winnie sudah 40 menit. Tak terasa banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan. Jangan lupa tahun depan BPS mempunyai hajatan besar. Iya. Sensus Ekonomi 2026 dan ini membutuhkan peran serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kita berharap sukses, Bu, sensus ekonominya sehingga kita mempunyai data yang presisi sehingga juga bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pemerintah gitu. Amin. Dan mohon dukungannya semuanya. Bu Winnie atas kehadirannya di The Fundamental, Bu. Sukses selalu, Bu. Terima kasih, Mas Rom.